Dan langsung bergabung bersama kami yaitu Profesor Chandra Yoga Aditama, mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara. Selamat siang Prof, salam sehat selalu. Salam sehat Mas Tommy. Mana? Baik Prof, ini langsung saja melanjuti informasi tadi yaitu bagaimana kita sudah mulai melihat transisi dari pandemi menuju endemi. Bagaimana Profesor melihat hal ini? Apakah seoptimis itu kita melihat dalam waktu dekat ini? Nomor satu tentu kita harus optimis, itu penting buat kita semua. Tapi soal pandemi ke endemi ada 7 hal yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita punya waktu untuk itu. Nomor satu, pandemi itu tentu artinya semua atau banyak negara. Jadi pernyataan pandemi dimulai tidak mungkin dilakukan oleh 1-2 negara karena ini banyak negara. Pandemi dinyatakan oleh WHO dan pandemi akan berhenti juga dinyatakan oleh WHO. Seperti juga pandemi sebelum ini, pandemi H1N1 pada bulan Juni 2009 dinyatakan pandemi oleh WHO, dan pada Agustus 2010 WHO juga mengatakan bahwa pandemi sudah selesai pada waktu itu. Jadi sekarang yang COVID, pandemi dinyatakan 11 Maret 2020, nanti pada waktunya WHO akan mengatakan pandemi sudah selesai. Karena pan itu artinya banyak atau semua. Itu nomor satu. Yang kedua, tentu saja ada banyak negara yang situasinya makin lama makin baik. Gitu ya. Mudah-mudahan kita juga makin lama menuju makin baik. Tetapi kalau ada 2, 3, 5, 10 negara yang menyatakan bahwa COVID-19 sudah terkendali, memang belum tentu artinya pandemi sudah berhenti. Karena kan di dunia ini ada 200 negara, ya, dan no one is safe until everyone is safe. Jadi memang pandemi itu akan membutuhkan keputusan banyak negara. Jadi kalau ada 2-3 negara, itu sah saja, benar untuk mengatakan di negaranya situasi sudah terkendali, tapi untuk menyatakan pandemi selesai itu tahap yang berikutnya. Itu poin kedua. Poin ketiga untuk kita di Indonesia dan juga di berbagai negara ada beberapa patokan lah, katakanlah yang bisa dipakai untuk mengatakan bahwa situasi sudah terkendali. Nomor satu tadi sudah dibahas juga, jumlah kasus, jumlah kematian, dan pelayanan kesehatan itu terkendali. Artinya jumlah kasus cukup rendah, kematian cukup rendah, dan pelayanan kesehatan tidak kewalahan. Yang berikutnya yang keempat, ada indikator yang agak lebih sudah sering disebut, yaitu misalnya positivity rate. Angka positivity rate itu kan diharapkan kalau COVID-nya terkendali di bawah 5%. Kita sudah bersyukur angkanya turun dari sekian belas, turun menjadi sekian belas, mungkin sekarang masih sekitar 15%, kita harapkan segera bisa turun di bawah 5%, tapi memang sekarang masih sekian belas persen. Saya lihat beberapa hari lalu 15%, mungkin sekarang sudah lebih turun. Yang berikutnya, yang kelima adalah tentang angka reproduksi efektif. Satu orang menularkan ke berapa orang, ya. Dan ini harusnya di bawah 1. Kalau di bawah 1 artinya penularannya tidak berkepanjangan terus-terusan. Ya. Kalau dia 2, 1 orang menularkan ke 2 orang, makin lama makin banyak yang sakit. Kalau ini sekarang angka yang terakhir saya lihat dari data dari Universitas Indonesia, kalau saya tidak salah 1,196. Jadi itu memang harus turun di bawah 1 supaya situasi benar-benar terkendali. Nah, untuk poin yang ke-5 ini sebenarnya kita sudah pernah beberapa bulan yang lalu, Oktober, Desember, di mana positivity rate di bawah 5%, dan reproductive number juga pernah 0,98. Tapi memang harus dijaga cukup lama, karena kalau kasusnya kemarin kan sudah berjalan, saya kira 2 bulan, 3 bulan, kemudian gara-gara COVID, angkanya naik kembali. Itu yang kelima. Yang keenam tadi juga sudah dibahas, memang vaksinasi harus dikejar. Memang WHO mentargetkan seluruh dunia perlu memvaksinasi setidaknya 70% penduduknya pada pertengahan 2022 ini. Dan saya kira mudah-mudahan insya Allah Indonesia bisa lebih cepat dari itu. Tapi kan 70% itu angka minimal. Kalau bisa lebih besar lagi akan lebih bagus. Plus, nah ini yang penting, karena Omikron ini memerlukan booster, gitu katakanlah, dan kita sudah memulai booster pada bulan Januari. Sementara cakupan booster itu kalau saya lihat beberapa hari lalu masih sekitar 5%. Jadi booster itu mesti digenjot naik supaya tinggi sehingga perlindungan kepada masyarakat lebih maksimal. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh yang memang tidak terlalu mudah dikendalikan di dunia adalah kalau ada varian baru. Jadi kalau kita lihat Omikron ini, data dari berbagai negara dia naik, kemudian dalam waktu sekitar 2 bulan turun. Mudah-mudahan hal yang sama juga terjadi di negara kita. Dan kalau ini turun dan beberapa angka tadi berjalan cukup terkendali, maka kita bisa menuju ke arah endemi memang betul. Artinya bisa menuju situasi terkendali. Asal jangan ada varian baru. Dan itu yang sulit diperkirakan karena memang pada waktu varian yang awal dulu Wuhan, orang tidak berpikir ada varian baru, tapi tidak tahu seberat alfa. Waktu alfa orang tidak berpikir bahwa akan ada yang lain yang lebih berat, ternyata ada delta. Sudah delta turun berapa bulan, itu orang sudah agak lebih tenang, tiba-tiba ada omikron. Jadi ini yang harus kemudian juga kita antisipasi. Jadi kita tekan kasusnya, kita tekan kematiannya, kita tekan positivity rate dan sebagainya, sambil upaya keras agar
coverage vaksinasi ditingkatkan, makin banyak orang terlindungi sehingga tidak kemungkinan terbentuknya varian baru juga bisa lebih dikendalikan baik di Indonesia maupun juga di dunia. Baik Prof, ini terakhir Prof, mengenai poin yang terakhir yaitu poin 6 dan poin 7 tadi, tentu kalau varian kita berharap tidak ada varian yang lebih gawat lagi. Tapi dari sisi booster, apakah ada kemungkinan untuk menjaga transisi antara pandemi ke endemi ini dibutuhkan booster yang lebih dari booster ketiga, misal booster keempat, yang sudah mulai ada wacana dilakukan terhadap lansia misalnya. Dan apakah akan diberlakukan pada umum? Ada 3 jawabannya. Nomor 1, petugas kesehatan kita sudah mendapatkan booster pada bulan Juni dan Juli tahun lalu. Sekarang untuk mereka booster itu sudah lebih dari 6 bulan. Gitu ya. Jadi kalau mau berpikir melakukan booster lagi, paling tidak petugas kesehatan yang 6 bulan lalu sudah di booster, waktu itu kan belum ada Omicron. Ya, satu. Yang kedua, seperti kenapa dulu di booster? Karena sesudah sekian bulan efikasi vaksin itu turun. Makanya kemudian booster diberikan. Nah, tetapi kalau sekarang kan lain. Kita berikan booster bukan karena efikasinya turun, tapi karena ada Omicron. Yang ketiga, memang belum ada bukti ilmiah yang pasti apakah booster kedua itu harus diberikan atau tidak harus diberikan. Jadi bukti ilmiah masih berjalan, walaupun harus diakui sebagian negara sudah memberikan, sebagian negara belum memberikannya. Kesimpulannya, walaupun bukti ilmiah belum terlalu kuat, kalau saya sih mengusulkan kalau memang akan mempertimbangkan pemberian booster yang kedua atau dosis yang keempat, maka hanya diberikan pada orang yang sangat berisiko, petugas kesehatan, lansia, komorbid, apalagi yang sudah mendapatkan boosternya lebih dari 6 bulan yang lalu, seperti saya kira cukup banyak sekian juta orang yang sudah dapat booster pada bulan Juni Juli yang lalu. Itu diprioritaskan kalau memang akan diberikan booster yang kedua. Baik, terima kasih Profesor Chandra Yogaritama telah bersama kami di seputar iNews RCTI dan salam sehat selalu. Salam sehat, makasih.